Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Sebelumnya, semoga kalian sehat-sehat semua, dalam keadaan sehat dan baik selalu ya. Sekarang pelajaran pastry bakery, yaitu pertemuan ketiga, dan membahas tentang kue dari adonan pie ya. Jadi KD yang akan dibahas di sini adalah 3.6, yaitu dengan keterampilan membuat adonan dari adonan pie. Om Swastiastu. Nah, ketemu lagi dengan mata pelajaran pastry bakery. Nah, kali ini kita sama-sama belajar tentang adonan pie. Siapa yang tidak suka pie? Pastinya semua suka pie. Nah, ada beberapa macam pie dengan cita rasa yang berbeda. Kemudian yang memiliki penggemar hanya masing-masing. Mungkin kamu adalah salah satu penggemar pie. Nah, tahukah kalian ternyata membuat pie itu susah gampang. Meski bahan mudah dicari, kemudian cara membuatnya relatif mudah. Nah, untuk itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam membuat adonan pie. Nah, mari kita simak uraian secara bersama-sama. Baik anak-anak, setelah kita mempelajari pembelajaran ini, jadi kalian itu diharapkan dapat menjelaskan. Yang pertama itu ada pengertian pie, kemudian mengklasifikasikan jenis pie, kemudian yang ketiga menjelaskan sifat karakteristik pie, menjelaskan komposisi pie, kemudian menjelaskan bahan pembuatan adonan pie, kemudian menjelaskan metode pengadukan pie, dan yang terakhir itu adalah menganalisis kegagalan pada adonan pie. Jadi kita langsung aja ke pengertiannya. Pie itu adalah kue yang dibuat dari adonan soft crust yang diisi dengan berbagai isian manis dan gurih. Kemudian shortcut itu dibentuk dari bahan tepung terigu dan lemak, lalu ditambahkan campuran sebagai pengikat. Kemudian ada terminologi pie itu di berbagai negara bermacam-macam, seperti ada yang namanya tart itu berasal dari Inggris, kemudian flan pie dari negara Perancis, kemudian ada quiz itu adalah pie dengan isian asin dari negara Jerman. Kemudian tart pie ini adalah pie manis, biasanya diisi dengan buah-buahan. Selanjutnya kita lihat di sini ada 5 jenis atau macam pie dan kita akan mempelajarinya satu persatu. Yang pertama ini kita lihat ada apple pie. Apple pie ini biasanya kulit bagian isiannya itu dipanggang setengah matang, kemudian baru diisi dengan bahan apel yang sudah dimasak untuk finishingnya. Biasanya ditutup dengan kulit pastry atau kulit pie itu sendiri. Sebelahnya itu ada kiss. Kiss ini diisi dengan isian asin atau gurih. Nah, thin cream ini biasanya ditambahkan dengan spinach. Kalau kiss ini tanpa penutup atau open pie. Lalu di tengahnya ini dikenal dengan nama France. Di sini sangat terkenal pie ini dibuat dengan ukuran yang besar, pastry cream dan dengan topping buah-buahan, kemudian sayuran. Pie ini sangat terkenal di Prancis. Nah, yang di bawahnya itu ada pie susu. Pie ini dari Indonesia, oleh-oleh Bali itu diantaranya adalah pie susu. Pie susu dibuat dari kulit pie juga hanya yang tanpa flan, diisi dengan isian susu, lalu setelah didinginkan hingga mengental. Yang terakhir itu adalah fruit tart. Bedanya dengan flan ini, fruit tart ini ukurannya mini, jadi lebih kecil, diisi dengan pastry cream atau pastry cream, lalu ditopping dengan buah-buahan segar dan gelatin agar tanpa olesi. Sifat dan karakter shortcut ini yang pertama
itu harus mudah digilas dan tidak pecah. Kemudian yang kedua itu tidak mudah tengik. Yang ketiga, kue tidak keras saat dimakan ya. Jadi cita rasanya baik. Kemudian selanjutnya dapat disimpan lebih lama dalam keadaan fresh. Kemudian produk itu stabil, tidak mudah bocor dan basah pada bagian bawah. Komposisi adonan pie itu adalah pie terdiri dari bahan dasar tepung protein sedang, heavy short paste. Kemudian yang pertama itu bagian gula, kedua bagian lemak atau butter dan margarin. Kemudian yang ketiga itu bagian terigu, heavy short paste. Kemudian ada light short paste, itu bagian gula, kemudian ada bagian lemak, nah kemudian bagian terigu. Kemudian bahan tambahan yang terdiri dari telur, garam dan susu. Kemudian divariasikan, adonan bisa ditambahkan kacang-kacangan, kemudian kakao atau buah-buahan kering dengan cara mengurangi jumlah berat tepung sesuai dengan penambahan berat bahan lain agar perbedaannya tidak berubah atau perbandingannya tidak berubah. Catatan penting saat pembuatan pie ini harus diperhatikan dan untuk menghindari kegagalan. Nomor 1 itu adonan pie tidak dibuat elastis. Yang kedua, lemak harus terdistribusi dengan rata tetapi tidak merusak struktur adonan. Nah, yang ketiga itu gula memiliki butiran yang sehalus mungkin sehingga dapat larut dengan cepat. Nah, artinya gula yang digunakan adalah icing atau gula halus agar cepat larut dengan bahan yang lain. Metode pengadukan short pastry, kita mengenal dua metode. Nah, yang pertama ada metode rub in. Nah, ini adalah mencantumkan lemak dengan bahan kering dan menggosoknya hingga mendapatkan adonan pasir, adonan yang berbutir-butir. Kemudian yang kedua ada metode creaming atau blending. Nah, metode ini dilakukan dengan cara mengocok terlebih dahulu lemak, kemudian gula dan telur hingga mendapatkan adonan yang creamy. Nah, setelah itu kita baru masukkan tepung dengan mengaduknya hingga rata. Kegagalan pada adonan pie. Nah, berikut adalah yang menyebabkan adonan pie itu gagal. Itu nomor 1. Nah, jika bahan yang digunakan bersuhu hangat atau panas, kemudian lemak mudah meleleh dan adonan pie akan hancur atau tidak dapat digilas. Kemudian yang kedua, overmix. Jadi maka gluten akan terbentuk dan mengembang keras sehingga adonan pie akan terbentuk gelombang. Kemudian ada yang ketiga, jika gula yang dimasukkan terlalu kasar dan tidak mudah larut, adonan akan melebar saat dibakar. Nah, itu nomor 4, jika lemak diaduk terlalu lembek, maka pie akan kehilangan bentuk atau tidak terbentuk.